Jenazah dimakan burung yaitu begitu ritual pemakaman langit di Tibet biasanya. Ketika manusia meninggal, jasad mereka akan dikubur atau dikremasi, namun hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian masyarakat Tibet. Sebuah tradisi Tibet membiarkan jasad orang yang telah meninggal dibiarkan di alam dan dimakan oleh burung nasar, yaitu burung pemakan bangkai. Ketika seseorang telah meninggal, tubuh mereka akan dibungkus dengan kain putih dan diletakkan di sudut rumah selama 3 atau 5 hari. Kemudian para bikuni atau lama akan membaca kitab suci dengan keras, sehingga jiwa-jiwa orang yang telah meninggal tadi dapat dilepaskan dari api penyucian. Dalam melaksanakan proses ini, anggota keluarga akan menghentikan seluruh aktivitas mereka untuk menciptakan lingkungan yang sangat tenang dan damai. Agar jiwa orang meninggal dapat naik ke surga, anggota keluarga akan memilih hari yang dianggap beruntung untuk membawa jasad tersebut ke pemakaman langit pada hari sebelum pelepasan jasad. Anggota keluarga akan melepaskan pakaian pada jasad dan tubuh mereka dan dibengkokkan seperti posisi duduk dengan kepala melawan lutut, sehingga jasad akan nampak seperti posisi janin di dalam perut. Ritual ini biasanya dimulai sebelum fajar. Jasad tersebut akan dikirim ke pemakaman di antara gunung-gunung yang jaraknya jauh dari daerah pemukiman warga. Praktik pemakaman langit erat kaitannya dengan filsafat Buddha di Tibet. Orang Tibet percaya bahwa burung nasar akan datang dan memakan jasad, menandakan orang yang telah meninggal tersebut tidak memiliki dosa dan jiwanya telah pergi dengan damai ke surga. Sebelum jasad dimakan burung, petugas membawa jasad tersebut menyeret jasad hingga ke puncak gunung dan akan membedahnya dengan pisau. Tubuh jasad akan dipotong-potong dan tulangnya akan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Daging yang telah dihancurkan akan dicampurkan dengan sampah sisa makanan pokok orang-orang Tibet di sana sebelum diberikan untuk burung nasar. Ratusan burung bangkai kemudian mengerumuni dan melompat-lompat di atas satu sama lain dan merobek-robek daging itu. Meskipun seluruh proses ini bertentangan dengan harapan kebanyakan orang, di mana seharusnya dilakukan dengan ekspresi sedih, sebaliknya, para pembawa tubuh akan memotongnya dengan tawa gembira. Seolah-olah mereka sedang melakukan pekerjaan rutin di pertanian umat Buddha. Di Tibet percaya bahwa dengan menjaga suasana hati dapat membantu untuk membimbing orang mati berpindah dari kegelapan menuju kehidupan berikutnya. Pemakaman langit sebenarnya hanyalah tempat pembuangan jasad untuk dimakan oleh burung nasar. Pemakaman langit diyakini mewakili keinginan mereka untuk pergi ke surga. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua orang dapat dimakamkan dengan proses tersebut. Di antaranya adalah anak-anak di bawah 18 tahun, wanita hamil atau mereka yang meninggal karena penyakit menular atau kecelakaan. Dalam proses pemakaman ini, orang-orang asing tidak diizinkan untuk menghadiri saat upacara berlangsung. Selain itu, proses ini tidak diperbolehkan untuk diabadikan atau difoto karena dipercaya dapat membawa hal negatif dan mengganggu naiknya jiwa jasad tersebut menuju surga. Dan anggota keluarga pun juga tidak diizinkan untuk hadir saat proses pemakaman. Karena itu, ketika proses pemakaman langit sedang berlangsung, pengunjung harus menghormati ritual ini dan menjauhkan diri darinya. Untuk pengunjung dapat melihatnya dari bukit setinggi 4.150 meter dari permukaan laut. Tradisi ini kemudian dikenal dengan nama pemakaman langit. Pemakaman ini merupakan praktek penguburan yang dilakukan masyarakat Provinsi Shanghai. Umumnya, masyarakat Tibet dan Mongolia merupakan penganut ajaran Buddha Hijriana yang percaya dengan perpindahan roh atau reinkarnasi. Karena itulah mereka tidak melihat tubuh manusia sebagai suatu kebutuhan untuk dipertahankan layaknya sebuah bejana kosong.
Dalam beberapa hari sebelum acara pemakaman, para rahim yang dikenal sebagai lama akan melantunkan doa di sekitar jenazah dan membakar kemenyan. Tubuh jenazah kemudian akan dipotong-potong menjadi bagian yang kecil. Kemudian, tugas berdasarkan ajaran Buddha, proses ini akan membuat kemudahan bagi jiwa yang meninggal, kemudian bagian tubuh yang tersisa akan ditaruh di menara. Keheningan selama 1 tahun, di mana mayat pria dan wanita berada di tempat yang sama. Ketika nantinya hanya tinggal tulang yang tersisa, maka tulang-tulang itu juga akan dipecah-pecahkan dengan palu dan ditumbuk sampai halus untuk dijadikan makanan bagi burung yang lebih kecil seperti gagak dan elang. Pemakaman ini juga berfungsi untuk membuang sisa tubuh manusia melalui kebaikan, yakni dengan cara memberikan daging manusia untuk burung pemakan bangkai. Walaupun perkembangan zaman yang sudah pesat saat ini, tetapi tidak mempengaruhi masyarakat Tibet untuk meninggalkan nilai-nilai tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Yaitu tradisi pemakaman di mana tubuh jenazah dipotong-potong dan dijadikan makanan burung pemakan bangkai.